pengembangan senjata nuklir merupakan permasalahan yang sangat penting bagi stabilitas keamanan kawasan selama 2 dekade terakhir. Oleh karena itulah, pembahasan nuklir Korea Utara mendapatkan tempat tersendiri dalam tema kali ini. Isu nuklir Korea Utara merupakan isu penting sebagai tolak ukur hubungan keamanan negara-negara Asia Timur. Meskipun kini terdapat beberapa perkembangan positif terkait isu denuklerisasi Korea sejak pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin Korea Utara di Singapura, Asia Timur tetap merupakan salah satu kawasan yang paling rentan akan bahaya nuklir. Permasalahan nuklir Korea Utara telah menjadi ancaman tidak hanya bagi keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur saja, tetapi juga negara di luar kawasan tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang berpengaruh dalam geopolitik dan geostrategi global diharapkan bisa menerapkan kebijakan yang mempertahankan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Hal ini tentu memberikan tantangan bagi Presiden Donald Trump dalam memainkan peranannya sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh di kawasan Asia Timur. Sejalan dengan perubahan yang terus terjadi, Semenanjung Korea selalu menawarkan tantangan bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, Korea Selatan telah mengembangkan kapasitas, meningkatkan kemampuan militer, dan memungkinkan kerjasama yang lebih efektif dengan Amerika Serikat dalam upaya menjaga kepentingan keamanan masing-masing negara di kawasan Asia Timur. Di sisi lain, rejim otoriter Korea Utara telah memperluas kemampuan nuklirnya dengan terus melakukan pengembangan rudal kendali jarak jauh dan secara langsung telah mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Kebijakan kawasan Asia Timur akan menjadi salah satu kebijakan keamanan yang penting bagi Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan. Tentu kebijakan ini akan secara hati-hati dirumuskan dan sejauh mana perubahan yang akan terjadi pada kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump apabila dibandingkan dengan strategi poros Pasifik yang sudah dijalankan oleh Presiden Obama sebelumnya. Perhatian kita kini tertuju pada karakter pribadi Trump yang kontroversial, dan dalam beberapa kesempatan Trump menyuarakan perbedaan mencolok dengan tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini. Ia mendukung penggunaan senjata nuklir bagi Korea Selatan dan Jepang. Trump juga sering memberikan pernyataan sarkastik terhadap Cina dan Korea Utara, baik yang diungkapkan melalui kicauan Twitter maupun media massa secara langsung, sehingga semakin memperkeruh keadaan. Trump juga melontarkan pernyataan bahwa opsi militer akan memungkinkan untuk digunakan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan nuklir Korea Utara. Hal ini tentu saja menimbulkan perbedaan sengit. Jepang, Korea Selatan, dan Cina tentu tidak akan menginginkan opsi penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara karena akan mengakibatkan perang di kawasan. Opsi militer juga pasti akan memberikan dampak luas, tidak hanya di kawasan Asia Timur, tetapi juga di kawasan Asia secara umum. Menemukan cara untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara bukanlah hal yang mudah. Perdebatan panjang untuk menghentikan program nuklir Korea Utara telah dilakukan dalam upaya mencapai stabilitas keamanan Semenanjung Korea. Pada prinsipnya, ada 5 opsi strategis yang perlu dilakukan oleh Donald Trump dalam menghentikan program nuklir Korea Utara. Pertama, Trump hanya bersikap pasif dan mengikuti strategi yang sudah dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, dan hanya menunggu respon dari Korea Utara untuk saling bersepakat dalam perjanjian denuklerisasi. Mengingat kepentingan terus muncul akibat ambisi nuklir Korea Utara, pilihan ini tampaknya tidak menjanjikan banyak keuntungan bagi Amerika Serikat, bertentangan dengan apa yang diberikan banyak pengamat sebelumnya. Saat Kim Jong-un menggantikan Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara itu kini telah berhasil mengkonsolidasikan posisinya dan pemerintahannya lebih stabil daripada rejim sebelumnya. Opsi kedua, Amerika Serikat menerapkan tindakan represif. Amerika Serikat dapat menekan rejim Korea Utara dengan tindakan non-militer, yakni dengan menggunakan sanksi, tekanan, dan kebijakan isolasi yang dirancang untuk memberikan dampak yang lebih besar daripada yang selama ini sudah dilakukan kepada Korea Utara. Memperketat sanksi mungkin menjadi pilihan yang rasional, meski juga pilihan ini dianggap masih tidak menjanjikan hasil yang efektif apabila tidak mengidentifikasi langsung sumber masalah nuklir Korea Utara. Opsi yang ketiga adalah mendorong Cina untuk memberikan tekanan ekonomi dan desakan politik kepada Korea Utara. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat harus terus menekan Cina untuk memanfaatkan kekuatan ekonominya atas Korea Utara sebagai tekanan untuk menyelesaikan permasalahan nuklir. Ketergantungan ekonomi Korea Utara terhadap Cina bisa menjadi kunci atas permasalahan nuklir. Pemerintahan Clinton, Bush, dan Obama juga telah memahami kondisi ini, dan mereka berusaha melibatkan Beijing untuk terus berperan lebih aktif dalam kasus nuklir Korea Utara. Opsi keempat yang bisa dilakukan Amerika Serikat adalah menggunakan instrumen militer untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara oleh rejim Korea Utara. Pendekatan ini menggunakan cara-cara ancaman secara langsung dan bertujuan untuk mengganti rejim Korea Utara.
Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa aksi militer melawan rejim Korea Utara dan program senjata nuklirnya sebagai skenario yang layak dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara membawa risiko terjadinya perang, perang akan menciptakan instabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan saja, tetapi juga negara-negara di sekitar kawasan. Perang bisa memberikan dampak yang besar terhadap pasar uang dan aliran modal sehingga bisa memicu krisis ekonomi kawasan. Selain itu, opsi serangan militer pasti akan mengundang reaksi keras dari Cina yang tentu akan menyulitkan Amerika Serikat. Cina telah menjadi pesaing kuat bagi Amerika Serikat dan kini juga mulai berkembang menjadi negara adidaya baru. Dan sebagaimana lazimnya negara adidaya, Cina juga akan bersikap tegas terhadap berbagai persoalan internasional, khususnya yang terkait dengan keamanan. Mencoba opsi perundingan langsung dengan Pyongyang menjadi opsi kelima bagi pemerintahan Amerika Serikat. Trump telah mengumumkan niatnya untuk tidak menggunakan kembali strategi yang sudah digunakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Trump mengatakan dia akan berbicara secara langsung dan membujuk pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menghentikan program nuklirnya. Jika Korea Utara kembali ke meja perundingan dan membuat konsesi bersama, Amerika Serikat harus mengatasi defisit keamanan rejim Korea Utara saat ini. Salah satu kemungkinan untuk melakukannya adalah dengan memenuhi permintaan Pyongyang untuk saling melaksanakan perjanjian damai di semenanjung Korea tanpa diragukan lagi. Kesimpulan dari kesepakatan ini akan menjadi perkembangan yang baik di kawasan. Mengakhiri sikap permusuhan negara pasti akan memperbaiki situasi kawasan secara keseluruhan.